Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudel Panggabean dari Motivasi Terbaik. Pada kesempatan ini saya berada di Mall Indonesia, sedang menerima undangan dari orang hebat, Kemal Abdel Nasser Panggabean, alumni Pekanbaru Journalism Center, mantan wartawan di daerah Riau, kemudian hijrah ke Jakarta jadi wartawan bisnis Indonesia di media hebat. Dan dengan perjuangan yang sangat kecil ya, tiba-tiba kawan kita yang ganteng ini sekarang menjadi seorang praktisi digital marketing yang sudah mulai dikenal oleh publik di Jakarta. Tentu saja ada cerita-cerita yang menarik. Kenapa Kemal Abdel Nasser ini sebenarnya putra saya ya, dan saya bangga betul dengan putra saya ini. Mindset dan cara berpikirnya yang bisa menempatkan dia di poros kekuasaan di ibu kota negara sekarang. Banyak hal yang mungkin perlu kita korek dari putra kelahiran Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober tahun 92 ini. Terima kasih. Kita akan berbincang. Apa kabar? Baik ya. Anda Kemal Abdel Nasser Panggabean yang selalu gagah, selalu ganteng, selalu berpikir optimis. Amin. Kadang-kadang suntuk, tapi akhirnya kegembiraan juga. Selalu biasa lah ya nak ya. Biasa ya. Oke, bagaimana sekarang kondisi dan situasi pekerjaan profesi kita? Alhamdulillah lagi merintis kan. Tadi awalnya lagi merintis bisnis baru. Yang bergerak masih bergerak di bidang itu juga, public relation, jurnalistik, digital marketing. Ya sudah mulai dikenal orang lah. Dan kita juga ada beberapa program besar tahun depan yang mau kita launch. Tahun depan ya? Kira-kira bulan berapa? Sebenarnya udah mulai launch, cuman mungkin kerennya itu baru bagusnya itu mungkin tahun depan. Baru finish dan bagusnya itu mungkin tahun depan. Oke. Bisa diceritakan sedikit, mungkin bagi pemirsa kita dimanapun Anda berada, ini penting. Dulunya jadi wartawan, sekarang sudah menjadi digital marketing yang mulai dikenal oleh publik ya, khususnya para media dan public relation yang ada di Jakarta. Bagaimana dulunya bisa tiba-tiba melompat dari jurnalisme yang betul-betul Anda tekuni tiba-tiba menjadi apa? Gimana ceritanya? Kalau tiba-tiba enggak sih. Ya, melompat juga ya. enggak sih. Ada proses ya. Tangganya kadang-kadang tangganya ini ya enggak jalan-jalan. Susah juga naik ke atas. Ya maksudnya dia bukan eskalator ya. Bukan eskalator ya. Jadi maksudnya yang mungkin kalau orang lihat juga saya, teman-teman saya juga, keluarga juga bilang sebenarnya banyak yang saya lalui, mulai dari saya jadi wartawan di sini awalnya, tinggal di kos-kosan, kecil banget kos-kosan. Begitulah menata perjuangan itu ya. Iya, kasurnya reot itu, saya masih ingat itu. Nah, sekarang ya alhamdulillah bisa tinggal yang ada kolam renangnya lah. Tinggal di apartemen. Dengan pekerjaan yang sudah memberi kepastian ya kan. Kepastian sih nggak juga, tapi ya alhamdulillah kesejahteraan betul. Oke. Ini para pemirsa kita umumnya wartawan ya, jurnalis. Apa kira-kira peran dunia jurnalisme yang Anda tekuni selama sekian tahun, mulai dari media kecil, kemudian menjadi media menengah di Pekanbaru, hijrah ke bisnis Indonesia di Pekanbaru, kemudian bisnis Indonesia ke Jakarta. Apa kira-kira peran dari jurnalistik itu di dalam karir Anda sampai sekarang? Waduh, banyak banget sih. Bukan di karir tapi di kehidupan sih ya. Saya kan dulu orangnya introvert gitu kan, kalau bahasa anak kan introvert. Bergaul susah. Iya. Mungkin Begitu ya? Oh iya loh, waktu SMP SMA. Jadi kalau ini menghadapi orang ya. Karena di jurnalistik itu saya menghadapi orang, akhirnya belajar bagaimana menghadapi orang. Saya ketemu banyak orang, mulai dari saya pernah ketemu wakil presiden Amerika Serikat Mike Pence, saya pernah wawancara langsung dengan Jokowi, saya pernah dengan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Jadi mau wawancara wakil presiden Amerika? Pernah, tahun 2017 waktu itu Kadir yang undang. Di bisnis pernah wawancara Pak Jokowi, Pak SBY juga pernah ketemu langsung 2 meter. Tapi kan cara kita ini Pak Jokowi depan kita, ini Pak SBY depan kita tuh butuh attitude yang ini
Iya dong, nggak sembarangan orang bisa 2 meter di depan presiden. Dan itu bisa kita dapatkan pengalaman itu ketika kita nyari jurnalis. Ketika jadi jurnalis, makanya saya bilang Tanpa jurnalis berarti nggak juga mungkin. bisa, tapi kalau saya nggak mungkin. Iya. Tapi orang lain mungkin, tapi kalau saya nggak mungkin kayaknya. Oke. Kalau kami bisa mendapatkan informasi, mungkin Gemal bisa menceritakan, mendeskripsikan apa sebenarnya sekarang secara cara sederhana. Kami tahu apa sekarang pekerjaannya di bidang apa dan tujuannya apa, obsesi kita dari situ apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau ditanya pekerjaan apa aja dikerjain sebetulnya. Karena gini, tapi yang penting menyenangkan ya. Karena yang penting saya bisa memberikan nilai ya. Public relation ini sekarang kan masalahnya adalah ada sebuah permasalahan di mana stakeholder, pemerintah, perusahaan, institusi, siapapun sulit bagaimana di depan publik. Ya. Nah saya hadir. Bagaimana Anda bagus di depan publik? Karena mereka tidak bagus di depan publik, ini memberikan intinya bagaimana mereka biar bisa tampil elegan di depan publik. Anda hadir. Saya hadir. Jadi tugas kita untuk mengisi kekosongan itu. Mengisi kekosongan itu. Karena nggak gampang. Saya bilang banyak toko atau banyak katakanlah restoran atau F&B, kopi, kafe dan segala macam yang tutup saat pandemi. Menurut saya solusi mereka karena mereka tidak bisa tampil di depan masyarakat. Nah, mereka tidak bisa tampil di masyarakat. Berarti ada gap dong, ada jarak. Ada jarak. Anda membangun jembatan. Saya membangun jembatan. Nah, bisa tidak dijelaskan kira-kira lebih terperinci teknisnya bagaimana kira-kira? Oke. Kalau saya analogikan ke stakeholder tadi, mereka ingin memberikan campaign atau kampanye atau mengedukasi masyarakat Indonesia, katakanlah di bidang finansial, teknologi misalnya. Karena bagi mereka banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pendanaan di bank, tidak punya kartu KTP, sudah jadi nasabah bank. Maka hadirlah perusahaan-perusahaan ini, startup ini, bagaimana memberikan kredit literasi kepada masyarakat kan. Nah, di situ kan perlu jembatan seperti yang ayah bilang tadi, ada jarak. Artinya masyarakat pengguna yang seharusnya pengguna produk misalnya tidak bisa langsung menerjemahkan. Tidak bisa langsung menafsirkan. Tanpa ada jembatan. Dan si stakeholder tadi juga tidak bisa langsung menyampaikan begitu saja tanpa ada jembatan. Di sini problemnya sebenarnya. Luar biasa sekali. Kalau memang begitu karakteristik pekerjaan itu, deskripsinya begitu, apa kira-kira yang dibutuhkan? Kalau ada seorang misalnya pemirsa saya di timur ini sekarang ingin dia mengikuti karir Gemal, apa persyaratan? Dan apakah profesi seperti ini memang dibutuhkan di negeri ini? Ya kalau bagi saya dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Oke. Lantas mungkin bagaimana bisa bercerita kepada mereka? Oke. Kalau bagi saya sih sebenarnya yang pertama itu harus ada sense of public-nya itu dulu. Sense of public. Ya, pemahaman kita dengan tentang public. Pemahaman kita tentang public. Kepedulian kita dengan public. Oke. Sense of public. Ini kan yang biasanya tidak dimiliki oleh semua stakeholder yang punya kepentingan tadi. Makanya kita dibutuhkan. Makanya orang seperti kita dibutuhkan. Oke. Dalam bahasa sederhana, seorang sarjana misalnya, sarjana komunikasi ingin itu apa yang persyaratan yang dia penuhi? Sebenarnya nggak mesti sarjana sih. Saya nggak mesti sarjana. Tidak mesti sarjana. Okay. Karena saya punya teman yang kayak saya juga sudah sukses juga, baru sukses justru dia. Jadi kalau tidak harus memiliki latar belakang akademik, berarti kan? Iya, nggak mesti. Apa persyaratan yang paling dibutuhkan? Iya, makanya saya bilang sense of public. Bagaimana tampil di depan publik, bagaimana tampil di depan media sosial. Pada akhirnya sikap ya. Pada akhirnya sikap. Bukan skill ya. Skill memang menyusul. Iya. Skill itu akan menyusul. Kalau mindset itu yang harus utama. Skill itu pasti menyusul. Oke. Selama ini tentu saja Gemal banyak menghadapi beberapa karyawan, yaitu mungkin ada yang gagal, ada yang berhasil tentu saja. Ya. Kegagalan mereka umumnya di mana? Saya kalau mereka kerja, anggota tim saya mungkin, kalau mereka kerja, mereka salah, nggak apa-apa.
Yang terpenting itu mereka jangan nggak kerja itu. Dan tidak kerja artinya membohongi kita gitu. Bisa membohongi kita. Bisa karena malas. Nah ini agak sulit. Apalagi sudah merasa besar, aduh. Oh itu soal sikap ya, attitude ya. Iya, mindset itu tadi. Ya. Yes, mindset itu attitude bagian dari mindset sih. Bagian dari mindset. Oke. Dan di Jakarta ini sebagai kota metropolis, ibu kota negara ya, tentu saja banyak pihak yang membutuhkan jasa seperti ini. Sementara orang-orang yang mengisi kekosongan ini, menurut Jamal gimana? Apakah banyak yang berminat atau bagaimana? Oh, banyak banget. Tetapi di mana kendalanya bagi mereka? Kendalanya mereka tuh sense of public-nya tuh nggak ada. Nggak ada ya. Karena mereka udah merasa besar dulu. Ya. Tidak merasa ingin mengeksplor sesuatu yang baru. Apalagi di dunia seperti ini, metanya Facebook aja udah berubah. Metanya jurnalis aja, zaman aja jurnalis aja udah jauh banget berubah kan. Oh, sangat jauh. Zaman saya aja lah. Dan perubahan ini terjadi setiap saat. Betul, zaman saya aja 2018 tuh dengan sekarang tuh udah jauh beda, apalagi zaman saya. Nah, ini peralihan seperti inilah yang biasanya tidak Perubahan ini ya. Perubahan ini yang yang biasanya begitu drastis. Nah, bagaimana mengantisipasi ini kalau Anda secara pribadi? saya pernah baca risetnya Tokopedia apa Gojek. Bahwa yang tersulit itu adalah merubah pola. Merubah kebiasaan. Pola Itu pikir ya. ya, apa aja lah polanya. Pola pikir, pola pekerjaan. Itu tuh sulit banget. Tapi memang itu yang harus kita lakukan. Iya. Itu harus ya. Itu harus. Itu harga mati. Itu harga mati. Berarti membutuhkan keberanian dong. Ya, Untuk melakukan perubahan. Betul. Berarti itu yang utama mungkin ya. Iya, itu yang utama. Kita siap nggak merubah itu. Kan banyak orang nggak siap. Banyak tidak siap. Saya contoh, begitu Facebook atau begitu Instagram ganti fitur atau YouTube ganti fitur, itu banyak yang teriak. Pelaku usaha teriak, influencer teriak. Iya. Karena mereka nggak siap. Dan biasanya perubahan itu direspon secara negatif ya. Betul, pasti di mana-mana. Tanpa perubahan mana ada yang Betul. kemajuan dan kejahatan. Itu di mana-mana. Oke. Jadi sekarang begini, bagaimana pola pekerjaan Gemal ini dengan pemilik media? Di mana hubungannya? Saya dengan wartawan. Ya dengan wartawan ya. Ya itu. Kalau saya kan pernah jadi wartawan. Oke. Dalam hubungan kerja sekarang ini yang bagaimana? Bagaimana kira-kira? Misalnya mungkin dicontohkan. Oh, kalau hubungan kerja sih ya bagus-bagus saja karena saya dunia wartawan. Maksudnya hubungannya itu bagaimana? Bekerja ini apa yang kita gitu? Kalau saya karena dekat dengan wartawan, dekat dengan media, produk saya mungkin salah satunya press release. Press release itu Terus kemudian iklan, backlink dan domain. kita membuat press release tentang sebuah program, acara misalnya. Sebuah program yang dari institusi itu tadi kan. Karena kan yang balik saya bilang itu bahwa saya adalah menjembatani antara stakeholder dan agar tampil di masyarakat. Iya. Salah satu produknya adalah press release. Press release itu yang akan kita jual kepada media. Saya jual kepada media. Untuk memenuhi kepentingan stakeholder tadi. Oke. Kalau memang begitu itu sebuah jembatan juga ya. Sebuah jembatan yang kita bangun press release itu. Bagaimana kira-kira mungkin saya tidak terlalu jauh Gemal ya, tapi barangkali kami juga perlu tahu bahwa di dalam membuat rilis seperti itu apa hal-hal yang sangat perlu diperhatikan agar stakeholder tidak kecewa dengan kita ya. Itu ilmu juga. Iya, betul. Kalau menurut saya yang perlu disampaikan kalau wartawan kan sekedar 5W1H selesai ya. Wartawan itu menjabarkan fakta. Stakeholder pasti menjabarkan kepentingan. Oh, wartawan menjabarkan fakta, stakeholder menjabarkan kepentingan. Dua hal yang berbeda ya. Oke. Nah, disinilah saya menggabungkan, memberikan solusi bagaimana keduanya ini bisa selaras, mengemasnya supaya selaras. Oke. Nah, nggak banyak orang yang stakeholder ini yang paham. Yang penting saya tampil di kompas.com, yang penting saya tampil di detik.com. Saya punya uang sekian, tapi kalau nggak tahu caranya, ya susah. Nah,
menyelaraskan dua kutub yang berbeda antara jurnalisme dengan kepentingan stakeholder itu sulit. Sulit, Nah, makanya. bagaimana? Berarti itu melewati latihan-latihan dulu ya? Iya. Latihan selama ini. Udah berapa tahun ini? Oh, dulu kan menangani ini? saya tuh pernah di agensi bantuin teman saya lah. Teman saya yang punya agensinya. Berapa tahun yang lalu tuh? Itu terakhir 2020 awal, berarti 1,5 tahun yang lalu. Saya kerja sama dia itu 2 tahun. Saya nangani banyak klien tuh, Gojek, Oyo, hotel itu, Tokopedia juga pernah, terus BFI Finance banyak lah. Ya. Karena mereka kesulitan bagaimana berhadapan dengan publik yang diwakili mungkin oleh pers ini tadi. Nah, kebanyakan orang bilang, oh saya punya uang, saya bisa bayar media. Nggak mesti. Nggak mesti. Kadang begitu Anda punya uang, Anda tampil di media, yang muncul iklan. Ya, Malah bisa membahayakan ya? bukan membayangkan. Jadi kan percuma karena iklan kan nggak dibaca orang. Nggak dibaca Nggak dilihat orang. Iya. Padahal kita bayar ya? Seberapa sering Anda nonton iklan? Iya. Nah, kita bayar. Malah begitu masuk iklan orang mematikan. Orang matikan iklan. Nah, makanya yang di sini itu adalah yang pertanyaan saya kepada mereka ya, kenapa ingin tampil di media? Terus apa yang Anda jual di media itu? Apa yang Anda tampilkan ke publik? Angle apa? Angle sama dengan value. Nilai apa yang Anda bawa ke publik itu, nilai apa yang Anda bawa? Anda bisa bikin, oh saya launching toko di Jakarta dan Pekanbaru misalnya. Tapi apa yang Anda jual? Pesan apa yang Anda, value apa yang Anda bawa ke masyarakat? Iya dong. Misalnya Berarti tidak sederhana ya? tidak sederhana. Begitu. Apa Anda pikir, oh saya launching di Jakarta, di Makassar, di Pekanbaru, tapi ini uang belum selesai masalah, belum selesai. Itu hanya sebuah proses awal ya? Itu hanya proses awal. Oke, ini menarik sekali, menarik sekali, dan saya barangkali ingin juga bertanya, ini berarti dalam 1,5 tahun itu sekitar 20 bulan. Ya. Itu proses latihan dan bekerja itu kan bagi wartawan sama ya. Ya. Nah, berarti sudah panjang juga dijalani. Menurut Gemal, idealnya seorang penulis, apakah dia penulis penulis untuk rilis itu, berapa satu hari dia baru bisa berlatih yang baik, berapa berita dia minimal mengerjakan satu hari agar dia betul-betul mendapatkan latihan yang baik Agar tidak perfect. ya. Kalau saya pikir saya belum cukup, apalagi yang baru. Ya, jadi rata-ratanya berapa? Rata-ratanya bisa 10 sampai 20 lah per hari yang harus dia kulik lah, yang harus dia lihat. Ya, Makanya itu bukan pekerjaan yang gampang. lebih aktivitasnya lebih besar dari wartawan ya. Oh iya. Kadang sulit kan menjabarkan kepentingan yang mana yang wartawan yang makan itu hanya membutuhkan fakta itu sulit. Oke, kita melangkah. Barangkali sudah banyak ya dalam profesi ini perusahaan-perusahaan yang anda tangani. Boleh diceritakan perusahaan mana yang pernah ditangani dengan memakai jasa Gemal itu dan mereka sangat perfect, sangat puas. Ya. Dulunya karena saya di wartawan, orang pasti melihat saya adalah saya pakai Gemal, saya harus aman nih dari KPK, dari gugatan masyarakat dan lain-lain. Itu saya bilang bukan semata-mata saya baking, enggak semata-mata seperti itu mindset orang yang enggak benar bilang begitu. Karena saya ingin memberikan mereka arahan atau mindset bagaimana ini bisa selesai. Dengan saya justru lebih aman, kan seperti itu kan orang berpikir. Nah sebenarnya itulah yang saya transfer ke mereka, yang saya arahkan ke mereka. Iya, yang merupakan nilai-nilai pendidikan ya. Saya waktu itu pertama kali terjun di bidang ini, membantu atau klien saya pertama adalah pembangkit listrik tenaga uap di Jawa Barat. Iya. Waktu tahun apa namanya itu? Boleh dibilang pembangkit listrik tenaga uap PLTU Cirebon Power. Itu berapa lama di situ? 2 tahun. 2 tahun, lama-lama juga ya. Tahun pertama saya mengurusi
gugatannya dengan NGO. Dengan NGO menggugat mereka. Wah, terus-terusan. Saya sih kalau tidak salah saya pernah baca di sini itu ada hubungannya dengan tata ruang ya. Betul, sampai digugat di pengadilan. Di pengadilan. Ya. Akhirnya saya bantu, saya bikin berita, saya mengarahkan mereka. Yang sebenarnya terjadi itu Supaya seperti jangan ini. terlalu pressure itu Sebenarnya media, ya. jangan pressure. Yang terjadi itu sebenarnya seperti ini, begitu. Akhirnya bebas. Dan sukses ya. Sukses. Tahun kedua Ah. dia masuk dalam penyidikan KPK. Ternyata kasus ini terjadi Di media aman ternyata KPK tidak gitu. iya, karena KPK ini kejadiannya itu tahun 2012-2013. Iya. Nah, waktu itulah saya mengamankan, saya memberikan inilah sebuah public relation consulting Iya. agar mereka aman di publik tentang mengenai KPK ini. Dan aman dihukum. Aman dihukum. Dan sampai sekarang tidak terbukti, Pak. Tidak terbukti. Tidak. Luar biasa sekali. Oke, barangkali yang terakhir ini Pak Kemal dan saya sekarang ini kan di Jakarta ya, profesi seperti ini mungkin di lain tempat. Apa pembeda Anda? Apa pembeda Anda di dalam profesi ini untuk membedakan Anda dari yang lain agar klien-klien Anda atau stakeholder juga bisa betul-betul tetap survive dengan Anda memakai jasa Anda? Apa ya? Yang pertama mungkin public relation itu nggak banyak yang muda seperti saya. Karena orang selalu mengingat saya, oh dia masih muda nih. Ya, dan pelayanan juga barangkali ya. Iya, karena kan banyak public relation itu yang udah pengalaman banget, yang udah tua, dan mereka kan ingin juga, stakeholder ini juga ingin mencari mindset anak-anak muda. Nah, mereka mencari saya gitu. Nah, yang kemudian yang menjadi pembeda adalah bahwa saya juga mungkin akan terus mengeksplor bidang-bidang baru. Mengeksplor bidang-bidang Baru, misalnya SEO, mengantisipasi perubahan. otomatis perubahan, misalnya SEO, digital marketing dan segala macam juga saya ekspor terus. Karena perubahan itu abadi ya. Karena Pasti. perubahan itu pasti banget, betul, abadi pasti terjadi. Itulah yang pasti ya perubahan. Iya benar. Perubahan. Oke, terakhir Pak Kemal ini perlu pesan kepada pemirsa kita dimanapun sekarang ini ya. Apa obsesi dan berupa cita-cita yang sekarang tergambar di dalam pikiran Kemal sebagai seorang praktisi digital marketing? Apa kira-kira cita-cita? Ini kan biasa menjadi motivasi bagi kita ya. Yang nggak usah menunggu, saya ingin kaya lah dari sini. Ya. Itu semua orang kan. Kita tidak munafik ya. Tidak ada munafik. Saya ingin lebih banyak membantu para stakeholder ini tadi, bagaimana betul-betul setiap provinsi, setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Mereka betul-betul terbantu ya. Betul-betul terbantu. Mereka betul-betul dekat dengan masyarakat. Itu aja. Dan dari ketidaktahuan mereka di situ kita hadir ya. Dan di situ saya hadir. Karena kan mungkin hanya daerah-daerah yang dijajaki kan sekarang Jakarta, misalnya Jawa, di Pekanbaru, ada di Sumatera, Pekanbaru, Medan, Batam. Tapi nggak semua daerah. Nah, saya ingin semua 34 provinsi dan semua kabupaten ingin saya. Itu sebuah komitmen. Itu sebuah program dan itu sebuah komitmen. Oke. Pesan Pak Kemal apa kira-kira pesan kepada stakeholder, kepada wartawan, kepada apa? Tolong berpesan. Sesuai dengan pengalaman. Kepada stakeholder, ya kan, menghadapi masyarakat atau menghadapi publik dalam ini diwakili mungkin oleh influencer, diwakili oleh media. Itu memang tidak seperti memberikan telapak tangan, tetapi itu yang harus Anda lakukan. Anda harus menyampaikan, Anda harus memberikan tanggung jawab edukasi kepada masyarakat. Anda tidak bisa jualan aja, Anda tidak bisa mencari customer aja, tapi Anda harus betul-betul hadir mengedukasi mereka. Ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab edukasi yang moral. besar, ya. Ya. Itu hukum kehidupan ya. Itu hukum kehidupan. Luar biasa. Dan begitu juga dengan influencer dan media dan lain-lain juga harus bisa membangun stigma itu kepada masyarakat. Anda bukan papan iklan doang. Dan tidak hanya sekedar menyampaikan berita. Betul, Anda bukan baliho, Anda bukan papan iklan. Anda ada yang harus edukasi kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan juga masyarakatnya bisa menerima dengan baik. Jangan pikiran negatif. Kalau negatif pikirannya Iya. siapapun nggak bisa ya. Siapapun Ya, berarti
sense of positifnya itu juga harus sama-sama ditingkatkan ya. Betul. Oke, terima kasih Ananda Gemal Abdul Terima kasih ya. Panggabean waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih atas undangan yang bersahaja ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah kepada Amin. kita dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian tadi pembicaraan singkat kita sekitar 25 menit dengan Gemal Abdul Nasir, praktisi digital marketing di Jakarta yang juga mantan wartawan bisnis Indonesia, alumni dari Pekanbaru Center. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.